Oke, baik semuanya. Selamat malam, Bapak Ibu. Jumpa lagi bersama saya, Diana, produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Seperti biasa, di hari Kamis jam 8 malam, selalu malam yang kita tunggu-tunggu ya Bapak Ibu ya, karena kita di sini bisa belajar atau mengetahui mengenai manfaat Cocoa Flavano untuk berbagai macam kesehatan ya. Nah, salah satunya topik kita malam hari ini kita akan membahas manfaat dari Cocoa Flavano untuk kesehatan kulit. Nah, kira-kira apa aja ya manfaatnya itu? Nah, nanti Dokter Winda akan menjelaskan. uh, Dokter Winda akan menjelaskan materinya. Bapak Ibu bisa bertanya dengan menuliskan pertanyaan di kolom chat. Dan juga nanti kita juga akan mempersilahkan Bapak Ibu untuk yang ingin memberikan kesaksian ataupun testimoninya. Begitu. Oke, baik. Mungkin kita coba tes panggil Dokter Winda dulu ya. Halo, Dokter Winda. Halo. Oke, sudah masuk ya dok ya. Hai. Oke, baik Dokter Winda. Materinya malam hari ini mengenai kulit ya. Nanti Bapak Ibu bisa eh, mendengarkan selama Dokter Winda menyampaikan materinya. Pastikan untuk tidak menyalakan mikrofonnya. Baik, kita langsung mulai aja ya dok ya. Oke. Oke, silakan Dokter Winda. Oke, thank you Diana. Hai, hai, hai. Selamat malam, selamat pagi untuk teman-teman FHID seluruh Indonesia. Gimana kabarnya pada hari ini? Semoga sehat-sehat, aman-aman, terlindungi dari segala macam mara bahaya ya. Mungkin sekarang ada yang udah di rumah, udah mandi, udah makan malam, udah santai-santai, atau juga mungkin ada yang masih di jalan ya, atau mungkin lagi ngeprospek mungkin. Semangat berjuang terus ya dimanapun ya. Semoga nanti juga bisa segera selesai segala urusan di luar sana dan bisa kembali pulang ke rumah dan beristirahat dengan nyaman. Oke, sambilan ya, sambilan-sambilan di jalan, sambilan bersantai atau sambil ngeprospek, sambilan dengerin saya sedikit ya, karena hari ini saya mau nge-share topik yang santai, santai tapi menarik ya, yaitu tentang Cocoa Flavano untuk kesehatan kulit. Slide. Kalau kita ngomongin kulit semua, kita bisa melihat kulit kita masing-masing ya. Ini kita lihat kulit kita masing-masing. Jadi kulit ini bisa dibilang adalah tameng kita ya. Dia adalah bagian terluar tubuh kita yang paling mudah terlihat oleh baik kita maupun orang lain gitu ya. Makanya kulit itu sangat apa ya? Sangat apa sih namanya? Mempengaruhi penilaian ya, karena kan dari kita melihat kulit, apa yang ditampilkan oleh kulit kita itu akan memberikan suatu persepsi atau penilaian dari orang lain yang melihatnya ya. Kayak makanya itu dia penting banget kulit ini dalam hal penampilan ya. Mungkin oke lah bajunya bagus dan segala macam, tapi kalau kulit kita juga nggak terawat ya tetap kurang juga sih gitu ya. Mungkin outfit kita bisa biasa aja, tapi kulit kita sehat, ya, terawat, itu bisa jadi nilai yang lebih bagus. Dan ini juga nantinya otomatis akan mempengaruhi kepercayaan diri seseorang. Karena faktanya sekarang ini apa-apa penilaian pertama lewat penampilan ya. First impression dari penampilan. Mau cari kerja, yang dilihat penampilan dulu requirement-nya. Mau ngeprospek, yang dilihat penampilan juga. Mau cari jodoh, otomatis penampilan juga ya. Jadi itulah segitu pentingnya penampilan ini dalam hidup kita. Jadi memang harus kita jaga. Tapi walaupun sebenarnya nggak cuma soal masalah penampilan aja kok. Tapi ya tadi seperti yang saya katakan, kulit ini adalah tameng kita yang terluar. Kalau nggak kita jaga, rapuh dong kitanya di dalam. Ya kan? Makanya penting menjaga kesehatan kulit. Slide. Nah, kulit kita ini sebenarnya ada beberapa lapisan, ada 3 lebih tepatnya ya. Yang paling atas nih yang kelihatan dengan
kasat mata kita ini adalah namanya lapisan epidermis. Nah, epidermis ini dia sifatnya tahan air ya, dan juga berfungsi sebagai penghalang terhadap infeksi. Jadi inilah barrier utama kita. Makanya nih kalau umpamanya kita lagi berenang atau kita mandi, airnya itu nggak masuk nyerap ke dalam tubuh ya, kalau nggak banjir juga ya di dalam tubuh kita kalau seandainya nembus dari kulit ya. Itu karena memang epidermis kita itu bisa menahan segala sesuatu dari luar seperti air maupun infeksi. Nah, lalu di bawah dari epidermis ini ada namanya dermis. Inilah yang biasanya lebih populer sering kita bicarakan isinya, ya, yaitu apa yang paling sering? Kolagen, ya kan? Siapa sih kalau kita masih ingatnya kolagen, kulit itu kolagen, kolagen, kolagen. Kolagen itu adanya di mana? Di dermis, ya. Dermis. Jadi disitulah letak kolagen ada di sana. Terus juga akar rambut juga ada di dermis, terus juga kelenjar minyak, kelenjar keringat, bahkan ujung-ujung dari pembuluh darah dan persyarafan juga ada di dermis. Makanya itu kalau mungkin kita luka, sorry, terus agak kemerahan tapi nggak sampai keluar darah banget gitu, atau keluar darahnya itu cuma sedikit banget aja, itu berarti kita sudah kenanya sampai ke lapisan dermis. Nah, di bawah dari dermis ada namanya hipodermis. Hipodermis ini dia lebih banyak itu di situ sudah ada jaringan lemak ya, atau adiposa. Nah, disinilah nanti juga sudah mulai ada pembuluh darah yang lebih besar dan juga persyarafan. Jadi kalau kita udah lukanya, kita jatuh atau kebeset, terus lukanya lumayan mengalir, ya, itu berarti kita udah kenanya ke hipodermis. Jadi udah lebih dalam lagi. Slide. Nah, pada dasarnya kita pasti pengen punya kulit itu yang sehat. Tapi sebenarnya ciri-ciri yang sehat itu kayak gimana? Apalagi sehat alami ya kalau bisa ya, biar hemat ya kan. Daripada sehat karena perawatan kan ya lumayan ini juga sih. Mahal juga biayanya kan, terkenal ya. Apa kalau mau merawat penampilan itu tuh biaya mahal ya. Kalau gitu ada nggak sih cara alaminya? Ada, ya bisa kok. Nah, ada juga ciri-ciri supaya kita mendapatkan kulit yang sehatnya secara alami. Pertama, permukaan kulit ya. Permukaan kulit kita itu rasanya halus. Biasanya tuh dibilang tuh halus itu udah kayak kulit bayi, bahkan bilang tuh kayak pantat bayi gitu kayak saking halusnya ya. Jadi tapi nggak harus sampai sebegitu banget sih. Tapi terasa halus dan merata. Jadi tuh nggak ada gujluk-gujluk alias nggak ada bopeng-bopeng ya. Permukaan kulitnya terasa halus. Terus juga warna kulit ya. Jadi warna kulit itu bukan harus putih baru berarti sehat, enggak juga. Tapi yang lebih tepat adalah kulit yang sehat itu warnanya merata. Jadi nggak belang-belang. Putih pun, tapi kalau ada kemerahannya atau ada hitam-hitamnya, sama juga nggak sehat juga, gitu ya. Jadi harus yang merata. Mau dia putih kayak kuning kayak, atau ibaratnya kulitnya warnanya pink kayak, atau agak lebih gelap ya, kecoklatan, tapi dia merata. Itu baru yang kulitnya sehat. Lalu juga tidak ada indikasi masalah pada kulit. Kulitnya tuh kelihatan seger, lembab, dan glowing. Kalau kita tuh biasanya tuh patokannya tuh kayak cewek-cewek Korea gitu deh, ya. Kulitnya tuh kayak kulit kaca gitu. Jadi kayak kayak kaca, kayak kayak apa namanya, mengkilat tapi bukan mengkilat minyak gitu, kayak mengkilat basah gitu ya, kayak lembab banget. Dan juga elastisitasnya tetap terjaga. Jadi kulitnya nggak kendor. Slide. Nah, biasanya masalah pada kulit itu apa? Yang paling banyak tetap nomor satu adalah jerawat. Ya, jerawat ini mulai dari yang muda sampai kita tua juga masih ada aja yang ngalamin jerawat. Dan ini tuh memang risih ya, karena kan jerawat itu ada yang mulai dari yang ringan, sedang, sampai yang berat. Jadi ini masalah yang bisa dibilang sangat annoying banget ya, gitu. Sangat bisa mengganggu kepercayaan diri kita gitu kalau kita lagi jerawatan. Lalu yang temennya juga sama ya, sama tingginya kasusnya adalah flek hitam. Ini juga saya banyak banget yang konsul, "Dok, ini gimana nih ngurangin flek aku nih banyak banget." Wah, karena itu memang mengganggu ya. Apalagi kalau flek hitam ini biasanya memang lebih banyak dialami sama mereka-mereka yang usianya sudah lebih banyak. Biasanya ada 35 tahun ke atas, 40 tahun ke atas, itu sudah mulai tuh masalah
dengan flat hitam. Selain itu juga ada juga masalah-masalah kulit kusam atau kebalikannya malah kulit berminyak, pori-porinya besar dan juga kantong mata atau mata panda. Ya, slide. Nah, tadi kalau kita ngomongin merawat kulit, itu sebenarnya nggak harus yang mahal, ya. Nggak harus mahal-mahal kok. Bisa kok kita merawat kulit kita, menjaga kesehatan kulit kita dengan cara yang murah, ya. Yaitu dengan cara yang lebih alami. Pertama, yang paling wajib teman-teman harus gunakan adalah tabir surya. Percuma teman-teman tuh skincare-annya tuh sampai 10 step, 20 step, mau apa namanya, serumnya harganya 5 juta, 10 juta sekalipun, kalau teman-teman nggak menggunakan tabir surya atau sunblock atau sunscreen, nggak ada gunanya. Akan sia-sia semua perawatan tersebut. Makanya jadi kalau nggak mau sayang, harus diwajibkan menggunakan tabir surya. Karena sinar UV itu jahat banget ke kulit ya, jahat banget ke kulit. Memang kita membutuhkan sinar UV untuk vitamin D ya, untuk tulang kita, tapi hanya dalam batas waktu tertentu ya, makanya ada batas waktunya. Lebih dari itu dia malah sifatnya malah sangat merusak kulit kita. Makanya kenapa penting banget kita menggunakan tabir surya ya, dan ini juga bukan sekali pakai. Kadang-kadang nih males nih pakainya berkali-kali, jadi saya mau pakai SPF-nya 100 aja biar cukup pakai sekali pagi sampai malam juga nanti masih ada. Nggak ada gunanya juga ya. Yang benar adalah menggunakan tabir surya itu di reapply, digunakan kembali per 3 sampai 4 jam ya. Jadi mau 100 kayak kalau SPF-nya kalau seandainya nggak di-reapply sama aja bohong ya. Itu hanya untuk membedakan tingkat kekuatan dari si apa namanya si SPF-nya aja, si tabir suryanya aja. Tapi untuk daya tahannya tetap harus di-reapply 3 sampai 4 jam kemudian ya. Lalu teman-teman juga boleh melakukan yang namanya eksfoliasi kulit atau pengelupasan. Nah, ini bisa teman-teman lakukan setidaknya sebulan sekali. Memang kan sebenarnya kulit kita ini dia sebulan sekali itu sebenarnya mengalami pengelupasan alami. Nah, tapi karena biasanya ini seiring pertambahan usia kita, pengelupasannya itu suka nggak tuntas gitu. Jadi nggak merata, nggak tuntas, akhirnya ada beberapa sel-sel kulit mati yang masih tetap nempel di kulit kita. Sehingga ini bisa beresiko membuat kulit jadi lebih kusam, bahkan bisa menutup pori-pori yang bisa nanti akibatnya masalah jadi lebih banyak pada kulit ya. Nah, ini boleh kita bantu nih melakukan eksfoliasi kulit dengan cara apa? Pakai masker aja gampang. Ya, murah meriah ya. Pakai masker, nanti habisnya tinggal di scrub, digosok-gosok dengan lembut ya. Lalu juga jangan lupa ya, cara mudah juga teman-teman bisa bersihkan wajah sebelum tidur terutama ya. Sebenarnya membersihkan wajah itu nggak harus setiap 1 jam berminyak sedikit cuci muka, berminyak sedikit cuci muka. Enggak, justru itu malah bikin nanti kulitnya makin berminyak. Membersihkan wajah itu cukup 2 kali sehari kok ya. Dan nanti yang terakhir itu teman-teman bersihkan wajahnya adalah sebelum tidur gitu ya, supaya jangan sampai ini kotor-kotoran di wajah kita ya, yang seharian itu nanti jadi makin tertutup pori-pori, menutup pori-pori kulit kita sehingga nanti malah kita jadi punya masalah kulit juga. Lalu juga jangan terlalu sering mandi dengan air panas. Karena kalau kita mandi aja nih ya, nggak harus kita mandi pakai air panas, kita mandi pakai air biasa aja. Itu kan kita akan bersabun ya, punya sabunan nih. Nah, sabun kita itu akan menyerap kelembaban dari kulit kita. Apalagi kalau kita mandinya dengan air panas, itu akan semakin menarik kelembaban kulit. Makanya nih teman-teman perhatiin deh, teman-teman kalau pas habis mandi, itu kulit jadi lebih kering dibandingkan pas sebelum mandi. Nah, ini makanya memang harus dijaga karena kalau kulit kita terlalu kering juga, itu malah jadi nggak bagus juga ya, karena kulit kita jadi lebih rentan untuk terinfeksi. Lalu juga boleh nih ya, kita tadi sudah kita jaga, kita lindungi dengan menggunakan tabir surya, kita bantu eksfoliasi ya, supaya sel-sel kulit matinya bisa terangkat dengan tuntas. Nah, kita juga bisa memberikan nutrisi juga dengan menggunakan masker wajah. Nah, ini bisa teman-teman lakukan seminggu sekali. Gunakan masker wajah untuk menutrisi kulit. Nah, baru tinggal habis itu dijaga deh dari luar
dan dalam. Tadi yang dari luar, dari dalam juga kita jaga ya. Kita batasi yang masukin yang jelek-jelek, itu kita hindari. Seperti kita mulai berhenti merokok ya. Mulailah pola hidup yang lebih sehat. Makan makanan yang tinggi akan vitamin, mineral, dan juga antioksidan. Slide. Nah, ternyata teman-teman ada banyak loh penelitian tentang manfaat coklat untuk kulit. Kalau coklat sendiri sebenarnya sih udah lumayan banyak ya populer di dunia kecantikan ya. Sudah ada dibikin jadi masker, jadi krim bat, jadi scrub dan macam-macam ya, bahkan jadi moisturizer, serum juga sudah mulai banyak. Nah, kenapa? Karena memang ternyata dari hasil penelitian, kita jangankan kita hanya pakai di luar ya, kita konsumsi aja. Kita mengkonsumsi 320 mg flavanol kakao setiap hari selama 24 minggu atau sekitar 6 bulan, itu kita dapat bonus ekstra, yaitu kerutan berkurang dan juga kulit menjadi lebih elastis gitu ya. Selain manfaat dalam nutrisi untuk organ-organ tubuh kita di dalam, ternyata punya manfaat untuk kulit kita juga. Lalu juga dari penelitian tersebut juga ternyata dengan mengkonsumsi kakao dengan kandungan flavanol yang banyak sekitar 4-6 gram per hari selama 7 hari aja, 1 minggu doang, itu bisa mengurangi pembentukan kemerahan pada kulit karena sinar UV. Nah, ini dia teman-teman ya yang akan nanti bisa menjadi cikal bakal terbentuknya flek. Jadi ini teman-teman hati-hati nih ya. Teman-teman kalau yang suka nih kena matahari terus gampang merah kulitnya, wah ini hati-hati. Kalau merahnya dibiarin begitu aja, itu akan bisa segera berubah menjadi flek ya. Maka harus segera dikurangi kemerahannya dan ini bisa dibantu dengan konsumsi flavanol 4-6 gram setiap hari selama 7 hari. Slide. Lalu juga nih buat yang males pakai tabir surya ya, atau jadi apply ya. Nah, ternyata kokoa juga bisa berpotensi sebagai tabir surya juga yang dimana dia bisa berperan dalam menyerap sinar UV sehingga mencegah pembentukan melanin kulit. Jadi dia juga bisa menjaga kelembaban kulit, menghaluskan kulit, memudarkan flek hitam juga dan juga menghilangkan kerutan. Tentunya flavanol juga bisa membantu regenerasi sel dan juga mencegah dari aging ya, early aging ya, penuaan dini, di mana seperti kulit yang berkerut, keriput. Selain itu juga dia punya efek anti-inflamasi juga ya, dan menjaga kelembaban kulit serta dapat membantu mengurangi gatal-gatal pada kulit karena kulit yang kering. Slide. Ini dia produk kesayangan kita, Cocoa Flavanol dari original, sweet maupun yang DTM with L-arginine. Slide. Kalau kita ngomongin flavanol, kita akan ngomongin sumbernya ya, suplesnya yaitu dari polifenolnya sendiri. Polifenol sendiri itu dia terkenal akan manfaatnya sebagai antioksidan. Cuman ada keunikan tersendiri nih ya, di mana kandungan flavanol yang tinggi pada kokoa terutama ya, karena kalau kita ngomongin flavanol tuh sumbernya ada banyak gitu ya, tapi ini ternyata dari penelitian, flavanol yang tinggi pada kokoa itu secara klinis ternyata juga punya manfaat untuk fungsi kardiovaskular juga. Jadi dalam jangka pendek, itu pada saat kita mengkonsumsinya, kita bisa mendapatkan manfaatnya yaitu dilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Nah, tapi memang untuk mendapatkan kandungan flavanol yang tinggi ini juga nggak gampang, harus menggunakan suatu metode ekstraksi yang tepat agar flavanolnya nggak rusak. Slide. Nah, selain ada flavanol, ada juga L-arginine. Nah, arginine ini dia adalah salah satu asam amino esensial dari sekian banyak asam amino. Ya, jadi memang dia basically itu digunakan untuk membentuk protein yang nantinya akan dipakai dalam regenerasi sel. Nah, ini biasanya kita bisa dapetin dari makanan kita sehari-hari, dari daging-dagingan, produk susu, ikan, kacang-kacangan juga bisa. Right? Nah, yang jadi keunikan ya, yang menjadi keunikan dari arginine ini dibandingkan asam amino lain, dia tuh kalau dibutuhkan, dia itu bisa berubah menjadi nitric oxide, di mana seharusnya nitric oxide itu diproduksi oleh sel endotelium di pembuluh darah kita. Nah, nitric oxide inilah nanti yang akan berperan dalam membuat pembuluh darah kita tuh jadi elastis ya. Jadi bisa dilatasi, dia bisa ngelebar kalau seandainya alirannya deras gitu, kencang gitu ya. Dia bisa supaya menjaga kestabilan dari tekanan darah. Nah, kalau umpamanya kita nih punya sel endotelium
sudah banyak yang rusak sehingga produksi nitric oxide-nya turun, ini bisa mengakibatkan kekakuan pada pembuluh darah kita. Nah, kalau seperti ini, arginin bisa men-take over tugas tersebut. Arginine akan diubah menjadi nitric oxide supaya bisa tetap menjaga elastisitas pada pembuluh darah. Slide. Nah, ini dia ya. Jadi, metode yang sudah dipatenkan oleh produsen kita yaitu Barry Callebaut, di mana metode yang mereka gunakan dalam mengolah hasil kakao tersebut itu berbeda dibandingkan proses pembuatan coklat yang konvensional pada umumnya. Di mana biasanya metode-metode konvensional itu malah justru cenderung menghancurkan kadar flavanol alami di dalam kakao tersebut. Nah, di sini metode yang Barry Callebaut gunakan itu telah terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol kakao yang ada secara alami, sehingga yang kita konsumsi bisa tetap kadarnya tinggi. Slide. Nah, tentunya studi klinis juga udah banyak banget, bahkan studi klinisnya beberapa sudah dipatenkan bahkan ya. Nah, ini salah satu studi klinis terpaten ya. Ini dari studi klinis tersebut itu untuk manfaatnya ternyata untuk kulit ya, kesehatan kulit. Jadi ekstraksi kakao ini ternyata bermanfaat untuk kesehatan kulit termasuk dalam hal anti-aging ya, mulai dari memperbaiki struktur kulit, meningkatkan elastisitas, mengurangi garis halus dan juga meningkatkan kelembaban kulit. Slide. Lalu juga kita sudah dapat scientific opinion juga dari EFSA atau European Food Safety Authority. Ini dia adalah suatu otoritas keamanan pangan Eropa. Ya, di sini kita sudah bisa mengklaim manfaat dari produk kita yaitu cocoa flavanol itu dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah, di mana ini akan memberikan kontribusi terhadap aliran darah yang lebih normal. Dan surprisingly-nya teman-teman ya, ini masih beritanya baru fresh banget, fresh. Berita terhangat kali ini ya. Saking hangatnya, saking freshnya, sampai belum sempat kita masukin ke dalam slide. Ternyata akhirnya FDA atau Food and Drug Administration ya, itu dia seperti BPOM-nya Amerika juga sudah akhirnya mengeluarkan klaim akan manfaat dari cocoa flavanol. Jadi cocoa flavanol ini sudah terbukti dapat membantu menurunkan resiko terjadinya penyakit kardiovaskular. Wow, keren banget ya. Slide. Nah, jadi tentunya untuk mendapatkan manfaatnya, yang penting ya kita minum, ya kita konsumsi dong, supaya kita bisa mendapatkan manfaatnya. Basically untuk konsumsinya pada dasarnya adalah kembali kepada kebutuhan tubuh teman-teman masing-masing. Jadi bisa beda-beda nih, ya. Bisa beda-beda kebutuhannya karena kan beda-beda masalahnya. Tapi teman-teman bisa memulai baik yang original maupun sweet bisa mulai dari 5 gram setiap hari. Atau teman-teman bisa mengkonsumsi yang DTM ya. DTM biasanya dianjurkan konsumsinya 2 saset per hari untuk booster selama 2 minggu pertama, lalu dilanjutkan dengan 1 saset per hari untuk maintenance-nya. Nah, nanti kalau teman-teman juga bisa menggunakan cocoa flavanol yang original itu sebagai pemakaian luar ya untuk dijadikan masker maupun dijadikan scrub. Nah, teman-teman bisa menggunakannya seminggu sekali. Itu cukup 1 sendok teh ya, 1 sendok teh lalu dicampur dengan baik mau dengan air mineral boleh, dengan air perasan lemon boleh, sama madu boleh, air mawar boleh, terserah teman-teman mau campurin pakai apa, diencerin aja. Oleskan ke seluruh wajah ya, oleskan ke seluruh wajah, diangkat selama 15-20 menit. Setelah itu tinggal digosok-gosok ya untuk mendapatkan manfaat terapi dan juga sekaligus maskernya. Nanti tinggal bilas dan jadi cing kembali ya. Jadi jangan lupa diminum dan digunakan sebagai masker ataupun scrub sehingga kita bisa mendapatkan kulit yang sehat. Thank you. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Nah, baik, Bapak Ibu. Ya, itu tadi penjelasan mengenai manfaat cocoa flavanol untuk kesehatan kulit ya, Dok ya. Salah satunya untuk kecantikan ya. Banyak banget salon atau tempat-tempat treatment di sana yang
menggunakan masker itu dengan Cocoa Dok itu sudah banyak sekali karena ternyata tadi dokternya sudah menjelaskan ada begitu banyak sekali manfaat coklat untuk kesehatan kulit. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita ke sesi tanya jawab ya. Tapi di sini sepertinya belum ada yang tanya. Mungkin Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan dulu ya. Sebelum kita ke sesi tanya jawab, saya akan membacakan acara dan juga promo yang FAI berikan untuk Bapak Ibu. Oke, baik. Bapak Ibu, jika ingin melakukan konsultasi kesehatan, bisa langsung menghubungi di nomor 0878 1706 6067. Namun ini hanya berlaku untuk chat saja ya Bapak Ibu ya, tidak bisa konsultasinya melalui via telepon. Nah, pertanyaan Bapak Ibu tentunya akan langsung dijawab oleh dokter kami, itu Dokter Winda. Kemudian, jangan lupa untuk selalu mengikuti sosial media kami nih Bapak Ibu seperti YouTube di Forever Healthy Indonesia Official, Instagram @foreverhealthy.id, Facebook Forever Healthy Indonesia, Telegram FI Official, dan juga TikToknya @foreverhealthy.indonesia. Karena dengan mengikuti seluruh sosial media kami, tentunya Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai eh, promo ataupun acara FAI. Jadi supaya nggak sampai ketinggalan ya. Nah, kita ada new annual rank promo dari peringkat Star, Warrior, Elite, Master, Grandmaster, dan juga Legend. Ada juga hadiah 100 gram logam mulia, kemudian expander, kemudian juga Innovazenik. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya, pastikan Bapak Ibu untuk bertanya kepada yang mengundang Bapak Ibu pada malam hari ini. Nah, selain memberikan promo annual rank, FI juga memberikan Bangkok promo trip nih. Ada Bangkok trip, jalan-jalan 5 hari 4 malam. Kita sudah mulai dari tanggal 1 Januari sampai nanti akhir tahun, yaitu 31 Desember 2023. Caranya gampang banget dengan mengumpulkan 60 poin dan juga 8.500 CV. Kemudian mungkin ada yang ingin jalan-jalan ke Dubai ya. Kita juga memberikan hadiah trip gratis ke Dubai 7 hari 6 malam. Periodenya dari tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Juni dengan mengumpulkan 100 poin dan 25.000 CV. Nah, atau juga bisa yang ingin menjalankan umroh untuk yang muslim ataupun juga bisa ke Europe trip ya. Promonya dari tanggal 1 Januari sampai nanti 31 Agustus 2023. Pengumpulannya dengan 150 poin dan juga dengan 75.000 CV. Jadi masih banyak banget waktu ya Bapak Ibu ya untuk mengejar promo trip jalan-jalan yang tadi FI berikan. Kemudian besok kita Oh, di hari Jumat kita ada Zoom training marketing plan. Zoomnya masih linknya masih sama Bapak Ibu ya di jam 8 malam. Oke, pembicaranya bersama Bapak Aris Hendra Wardana. Oke, sekarang kita ke sesi tanya jawab ya. Dokter ya, sudah ada yang bertanya nih. Pertanyaannya dari Bu Samrida Purba. Bu dokter, saya dengar-dengar coklatnya bisa untuk luka. Bagaimana cara pemakaiannya ya? Iya, memang benar banget ya. Justru kalau flavanol itu bahkan dia ada penelitiannya bagus banget malah untuk luka. Nah, untuk cara pemakaiannya, pertama bisa dilakukan dengan dikonsumsi, lalu ditambahkan juga dengan pemberiannya pada luka tersebut. Nah, biasanya sih kalau untuk lukanya, itu bisa ditaburkan, atau saya sih biasanya lebih menganjurkan tuh dijadiin seperti salep. Jadi ditambahkan dulu dengan air, lalu jadikan salep, lalu dioleskan ke area lukanya. Itu akan lebih mempercepat proses penyembuhan lukanya. Jadi bisa membantu untuk mengurangi peradangan lukanya sehingga mempercepat proses penutupan dari luka tersebut. Nah, kalau untuk testimoninya sudah banyak banget ya. Udah banyak banget, bahkan waktu itu ada yang terbaru testimoni cerita dari Bu Enda ya, lukanya malah dikhawatirkan luka diabetes. Nanti mungkin boleh juga di-share ya untuk testimoninya dan bagaimana Bu Enda menggunakannya ya, menggunakan cara pemakaian Favanol dalam luka tersebut, kasus luka tersebut gitu.
Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Baik, setelah ini ya Bu Samrida ya, saya akan memutarkan videonya. Sebelumnya saya akan menyiapkan videonya dulu nanti ya. Mungkin bisa dibantu pertanyaan dari Bu Mia dulu ya, Dokter ya. Selamat malam, Dokter Winda. Saya Bu Mia nih dari Samarinda. Maaf, pertanyaan saya tidak sesuai dengan tema malam hari ini. Kalau sedang mengalami mah akut setiap kali makan, setelah itu langsung muntah-muntah, itu gimana dok cara konsumsinya? Terima kasih. Oke, nah kalau yang untuk punya mah, sebenarnya sih saya lebih menganjurkan untuk mengkonsumsinya justru yang DTM ya, DTM, tapi konsumsi DTM juga jangan nanti di emut-emutnya di atas lidah, tapi di bawah lidah ya, karena kalau di atas lidah sama-sama aja nanti akan masuk lewat lambung juga dan itu malah jadi bisa men-trigger mahnya. Jadi memang harus di bawah lidah supaya lebih aman untuk yang punya mah dan juga bisa dikonsumsinya itu nanti setelah makan ya. Jadi tidak harus dikonsumsi sebelum makan. Jadi kalau nanti itu akan bertahap ya, bertahap akan membantu untuk meredakan atau mengurangi sensitivitas dari mahnya. Tapi untuk di awal saya anjurkan kalau memang kebetulan punya mahnya akut, tetap kombinasikan dengan obat mah dulu ya. Jadi jangan hanya apa konsumsi flavanol saja karena kan memang flavanol itu bukan obat. Jadi dia tidak berefek instan, apalagi kan dia tidak spesifik untuk mah gitu ya. Kita konsumsi flavanol itu kita nggak bisa nge-setting itu akan memperbaiki bagian mana dulu dari tubuh kita. Kita nggak bisa nge-setting itu. Jadi memang kita harus prepare juga ya. Jadi kalau seperti kasus ini, kasusnya Bumia, itu bisa pertama sebelum makan minum obat mah dulu ya, 30 menit sebelum makan, lalu setelah itu makan seperti biasa, setelah makan konsumsi DTM-nya ya, konsumsi DTM-nya. DTM-nya nanti diletakkan di bawah lidah, bisa dikonsumsi 2 kali sehari, pagi sama malam ya. Nanti itu evaluasi setiap 1 bulan ya, setelah 30 hari evaluasi ya. Nanti dievaluasi baru boleh tuh bertahap mulai dilepas obat mahnya. Tapi jangan langsung ya, bertahap. Jadi supaya Bumia juga bisa tetap merasakan nyaman gitu ya. Memang ada beberapa yang langsung tanpa minum obat mah langsung enak ada. Tapi saya nggak tahu nih tubuhnya Bumia yang seperti apa. Apakah yang seperti itu ataukah memang pertama-tama butuh waktu untuk penyesuaiannya. Jadi kita baiknya ambil amannya, konsumsi obat mah dulu, habis makan baru minum DTM-nya ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Nah, tadi itu penjelasan dari Dokter Winda ya, Bu Mia ya. Ini dari Bu Anita, suara Dokter Winda kenapa nggak keluar ya? Mungkin Ibu belum menyalakan ini, Bu, audionya ya, karena memang suara Dokter Winda sudah 500. sudah terdengar dengan jelas. Baik Bu Samrida, mungkin untuk Bapak Ibu pada malam hari ini saya akan memperlihatkan salah satu testimoni mengenai tadi pertanyaan dari Bu Samrida untuk luka. Nah ini kita mendapatkan testimoni lukanya itu luka ulkus ya atau luka dari komplikasi diabetes. Untuk itu kita bisa saksikan bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Semangat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan saya Enda. Saya mau kasih pengalaman sendiri pribadi belum lama ini. Jadi sebulan yang lalu di kaki saya itu awalnya sih kering ya. Jadi ada pecah-pecahnya. Nah saya itu orangnya iseng kalau udah nelfon, saya suka tarik-tarikin. Jadi lukanya kecil. Tanpa terasa saya ini kok tiba-tiba saya tidur tuh kaki saya kok udah nyut-nyutan gitu dua-duanya. Pas saya lihat tuh makin membesar. Kalau yang mau lihat nanti saya buka sepatu. Nah di sebelah kiri saya ada 3 titik itu akhirnya udah bolong-bolong. Lukanya tuh bolong dan saya lihat tuh kulitnya tuh agak berlapis-lapis. Satunya saya lihat begitu juga. Kalau keluar saya nggak pakai coklat. Tapi kalau di rumah saya pakein coklat semua 2 kaki sampai bengkak Bapak Ibu kayak kaki gajah. Jadi saya kalau jalan tuh sakit banget, kalau tidur tuh nyut-nyutan.
Tadi minggu sembuh dari 2 episode. Ketemu saya 4 kali, bisa 5 kali terus. Dan ini saya nggak banyak keluar, saya kurangi dulu aktivitas, terus saya kasih coklat. Tapi luar biasa Bapak Ibu. 3 hari loh. 3 hari saya rutin seperti itu, 4 kali, 5 kali sehari saya konsumsi. Coklat nggak pernah berhenti, kering. Nah, itu dia Bapak Ibu, keren banget ya penjelasan testimoni dari Bu Enda ya. Artinya mengenai ulkus diabetikum ya, untuk luka diabetes aja bisa berhasil kering dalam waktu 3 hari, apalagi luka biasa ya dok ya. Jadi selain bisa mengatur kadar gula darah, tentunya juga bisa membantu proses penyembuhan luka. Luar biasa sekali Koko Flavanol ya dok. Nah ini pertanyaan juga ada mengenai gula darah nih dari Bapak Ucep ya atau Ibu Ucep. Bu, dokter Bu dokter, gula darah 500. Bisa minum coklat ini sama darah tingginya 200/115. Iya, kalau soal bisa, bisa, tapi tidak instan, ya. Jadi seperti yang selalu saya katakan, flavanol itu dia itu tidak bisa kita setting akan mengerjakan yang mana dulu, gitu. Dan ibarat kata, dia ini kan bukan obat, jadi jangan disamakan konsumsi flavanol itu gula darah akan langsung turun kayak kita minum obat diabetes. Enggak, ya tidak seperti itu. Karena sering banget nih ya yang minum yang minum flavanol baru minum sebentar langsung ngecek gula darah kok masih tinggi, ya kan nggak seperti itu cara kerjanya ya. Jadi jangan salah, ya kalau flavanol dia akan bekerja itu dengan cara memperbaiki sel-sel tubuh ya, memperbaiki sel-sel tubuh kita, termasuk terutama di sini adalah pembuluh darah kita. Supaya apa? Jadi lebih sensitif terhadap insulin. Nah, orang kenapa gula darahnya tinggi? Itu karena pembuluh darahnya jadi tidak sensitif. Pembuluh darahnya tidak sensitif terhadap insulin, sehingga tidak bisa membuka gerbang-gerbang sel supaya si gulanya itu bisa pindah dari dalam pembuluh darah keluar ke dalam, terus masuk ke dalam sel. Gitu. Akhirnya kenapa? Karena dia nggak bisa pindah, dia jadi numpuk di dalam pembuluh darah. Makanya gula darahnya tinggi. Nah, disinilah ya yang akan nanti di situ perannya bekerjanya flavanol. Dia akan meregenerasi, memperbaiki gerbang-gerbang tersebut supaya bisa connect kembali dengan insulin sehingga bisa memindahkan gula dari dalam pembuluh darah ke dalam sel. Gitu. Nah, tapi kan untuk mengerjakan ini tidak instan, ya, tidak instan. Jadi memang akan butuh waktu, apalagi tergantung dari berat ringannya masalah masing-masing. Luasnya banyaknya sel yang perlu diperbaiki. Ya, jadi memang butuh kesabaran, ya, butuh ketekunan dan juga dosis yang tepat. Kalau kasusnya seperti ini, yang paling saya anjurkan adalah konsumsinya yang original, dosis 15 gram minimal setiap hari. Ya, minimal setiap hari 15 gram. Nanti evaluasikan setiap 30 hari. Dan jangan menggunakan tesnya itu tes gula darah sewaktu atau gula darah puasa, karena itu tidak valid. Ya, gunakan tes HbA1c. Kalau sudah diabetes seperti ini, nggak bisa lagi ngelakuin dengan tes gula darah. Gula darah yang biasa itu nggak bisa dilakukan lagi karena itu nggak valid ya. Harus menggunakan HbA1c. Ya, jadi bukan soal 500-500-nya, enggak. Teman-teman nih, gula darah 500, nggak makan 12 jam juga turun gula darahnya. Ibaratnya gitu. Padahal bukan mau kayak gitu kan untuk nurunin gula darah. Ya kan? Nah, jadi harus yang dengan cara yang benar, yaitu apa? Lakukan tesnya juga yang benar, yaitu HbA1c, bukan gula darah sewaktu atau gula darah puasa, ya. Nah, sama juga nanti halnya juga dengan tekanan darah. Itu nanti juga akan perlahan mulai terrecovery, ya. Tapi ingat, obat-obatannya jangan dilepas dulu, ya, jangan dilepas. Ini juga banyak banget yang seperti itu case-nya ya. Langsung nggak sabar pengen langsung lepas obat gulanya, langsung pengen lepas obat hipertensinya.
Padahal selalu saya katakan flavanol ini bukan obat. Dia memperbaiki kerja dari sel-sel tubuh teman-teman supaya fungsinya bisa kembali. Itu kan sebenarnya yang menjaga gula darah jadi normal, yang menjaga supaya tekanan darahnya normal, itu adalah kerja fungsi dari sel-sel tubuh teman-teman sendiri. Tapi karena selnya rusak, jadi nggak ada yang kerjain. Akibatnya apa? Gula darah naik, tekanan darah naik, makanya akhirnya tugas itu harus dikerjakan oleh obat. Tapi apa yang terjadi terhadap sel-sel tubuh teman-teman? Nggak terjadi apa-apa, dia hanya tetap rusak. Nah, disinilah yang kita harapkan, disinilah yang akan nanti tempat bekerjanya flavanol, yaitu adalah untuk merangsang regenerasi sel, ya, merangsang regenerasi sel-sel dari yang rusak tersebut, supaya dia bisa bagus kembali, terbentuk lagi sel-sel baru yang sehat, supaya bisa melaksanakan fungsinya dalam menstabilkan gula darah dan tekanan darah, sehingga tugas untuk menstabilkan gula darah dan tekanan darah tadi bisa kembali dikerjakan oleh tubuh kita sendiri, bukan dengan obat. Tapi ingat tadi ya, balik lagi, itu semua butuh waktu. Nanti evaluasikan setiap 30 hari progresnya ya. Jadi sementara itu dikerjakan, biarin aja dulu tugasnya dikerjain sama obat-obatan. Nanti kalau sudah tersedia sel-selnya, baru boleh dilepas obatnya. Ya, itu nanti perannya makanya kita evaluasi setiap 30 hari. Minumnya dosisnya mulai dari 15 gram yang original, ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Samrida. Tadi terima kasih untuk testimoninya. Terus pertanyaannya, ada teman saya yang patah tulang, bagusnya konsumsinya yang mana ya Bu Dokter? Oke, kalau untuk patah tulang, sebenarnya yang mana aja boleh kok. Yang original boleh, yang sweet boleh, DTM juga boleh, ya yang mana aja boleh. Tapi yang pasti adalah kalau patah tulang, ini juga sama juga nih case-nya ya. Patah tulang berobatnya kemana dulu nih? Ke dokter atau ke dukun patah? Nah, jadi ini sebaiknya yang paling penting dipastikan adalah patahannya harus dipastikan posisinya yang lurus ya, supaya apa? Pada saat menyambung nanti juga hasilnya bagus. Bukan berarti teman-teman nggak boleh ke dukun patah tulang ya, boleh-boleh aja. Yang penting pastikan hasil yang dikerjakan oleh dukun patah tersebut juga bagus ya, lurus, supaya nanti kalau nyambung jadinya juga tetap lurus. Kalau nanti pas disambung pas nanti dikerjain mencong, ya hasilnya juga nanti mencong gitu loh. Jadi makanya nggak bagus, bukan berarti harus lebih bagus ke dokter dokter ortopedi. Ya memang sih lebih bagus ke dokter ortopedi, cuman kita tahu kadang-kadang lebih mahal ya. Kadang-kadang kita kan ya bagaimana yang lebih murah dan segala macamnya gitu kan. Jadi boleh-boleh aja kalau memang maunya ke dukun patah, tapi pastikan di ronsen dan pastikan itu memang tulangnya sudah lurus. Jadi supaya nanti pun proses recovery-nya juga bisa lebih baik ya. Nanti konsumsinya yang mana aja boleh ya. Mau original boleh. Mau yang sweet boleh, DTM juga boleh. Dosisnya kalau yang original sama sweet itu mulai dari 10 gram ya. Kalau yang DTM mulai dari 2 saset per hari. Oke? Oke, baik. Terima kasih, dokter. Semoga cukup jelas, Bu Samrida ya. Selanjutnya dari Bu Yulin di Gorontalo nih, dok. Pertanyaannya, ada pasien yang baru operasi ambeien dan beliau mau beli Flavanol nih, dok. Bagusnya yang mana? Terima kasih. Oke, nah ini juga sama ya. Yang mana aja boleh ya. Mau yang original boleh, yang sweet juga boleh, yang DTM juga boleh. Nyamannya aja, sukanya yang mana. Yang mana aja sama aja kok ya. Nanti boleh nih kalau mau mungkin mau yang original atau mau mungkin yang sweet. Karena ini kan baru habis operasi ya. Jadi untuk mempercepat proses recovery, boleh nih minumnya 10 gram dulu ya, supaya mempercepat proses recovery. Nanti kalau sudah benar-benar fit, nanti tinggal di-adjust aja, diturunin ke 5 gram juga boleh, kok nggak masalah. Atau mau tetap di 10 gram juga nggak apa-apa. Atau yang
Kemudian kalau mau minumnya yang DTM juga sama ya. Karena ini lagi kita diproses di recovery dulu, itu boleh minum 2 saset dulu per hari. Ya, 2 saset per hari. Nanti kalau sudah fit, baru boleh diturunin atau mau tetap di 2 saset juga nggak ada masalah ya. Intinya konsumsi flavanol itu lebih kepada kebutuhan tubuh masing-masing. Jadi memang harus tanyanya itu lebih tepatnya adalah ke tubuh sendiri. Ya, tubuh kita itu lebih sukanya dia yang mana? Yang original kah? Sweet atau DTM? Dan juga dosisnya berapa yang memang sesuai dengan kenyangnya tubuh kita. Oke? Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Nah, Bu Yulin mungkin kita bisa saksikan sama-sama ya. Ada salah satu testimoni. Sebenarnya ada banyak banget testimoni mengenai ambeien. Salah satunya malam hari ini akan saya tampilkan untuk Bapak Ibu dan terutama untuk Bu Yulin ya, untuk testimoni ambeiennya. Oke, baik kita saksikan bersama. Nama saya Nelly, saya dari Bandung. Awal waktu sebelum konsumsi flavanol, saya kalau tiap hari tuh lehernya kaku-kaku. Kalau dipegang gini tuh suka pegel rasanya gitu. Nah, terus karena saya keseringan banyak duduk, ada ambeien juga. Nah, saya coba konsumsi flavanol yang sweet, 1 sendok makan selama 1 hari 2 kali. Nah, setelah itu besoknya leher saya tuh jadi enak rasanya, nggak pegal-pegal lagi. Dan pada waktu buang air besar, air tinjanya tuh agak ke coklat-coklatan. Saya pikir kenapa? Oh, ternyata mungkin reaksi dari flavanol ini. Tapi dari situ ambeien saya mengecil. Terima kasih, sekian testimoni saya. Oke, baik. Terima kasih, Bapak Ibu sudah menyaksikan salah satu testimoni ambeien ya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Bu Uum. Bu selamat malam dokter. Ini ibu saya sedang sakit. Setelah diperiksa ternyata usus buntu. Untuk konsumsinya bagaimana ya dok? Terima kasih. Oke, kalau kasus usus buntu seperti ini sebenarnya nanti akan tergantung sih ya, kondisi usus buntunya sudah separah apa. Kalau seandainya masih ringan ya, masih ringan sih kita masih oke konsumsi flavanol ya, karena itu akan membantu untuk mengurangi peradangannya. Ya, mengurangi peradangan dari usus buntunya. Mau minum yang mana aja boleh sih ya. Mau original boleh, mau yang sweet juga atau DTM juga boleh. Tapi memang sih kalau untuk kasus seperti ini sih kalau boleh rekomendasi, saya lebih menganjurkan original sih ya. Yang original minum dosisnya 10 gram setiap hari. Ya, tapi kalau mungkin kurang suka dengan rasa pahitnya, boleh juga minum yang sweet ataupun yang DTM ya. Kalau yang DTM minumnya 2 saset per hari. Tapi tetap ya, namanya kita sudah kena usus buntu, potensi untuk akhirnya nanti dia akan meradang lebih besar ya, lebih berat sampai harus dioperasi itu tetap ada ya. Jadi di sini kita lebih kepada sifatnya targetnya adalah mengulur waktu gitu ya. Jadi tetap harus berjaga-jaga ya, berjaga-jaga, terus juga makannya yang benar ya, dijaga makannya supaya nggak makin parah. Saya harapkan sih di sini usus buntunya masih radang ringan ya, masih radang ringan sehingga masih bisa kita redam gitu. Tidak harus sampai operasi. Tapi kalau umpamanya makannya nggak dijaga dengan benar, minum flavanolnya 1 pot juga ya nggak membaik, ibaratnya gitu. Jadi memang harus ada kerjasama juga ya dari ibunya untuk makan yang benar, dijaga makannya yang benar, lalu minum flavanolnya boleh yang original 10 gram setiap hari untuk mengurangi peradangannya supaya usus buntunya nggak sampai pecah. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya dari Bu Samrida. Teman saya yang patah tulang bagusnya konsumsi yang mana ya Bu Dokter? Terima kasih. Ini kayak yang tadi deh. Oke, oke. Iya, Oh, reply-nya. oke, baik. Tadi sama ya dok ya. Oke, baik.
dari Bu Sita nih dok. Selamat malam dokter, saya mau bertanya ini ada tetangga saya leukemia. Sekarang konsumsi obat dokter flavanol apa yang cocok untuk tetangga saya? Terima kasih dok. Oke, kalau untuk leukemia atau mungkin nggak hanya leukemia ya, tetapi untuk kasus-kasus berat seperti cancer-cancer lainnya juga ya, keganasan-keganasan lainnya, saya secara pribadi lebih rekomendasi yang original sebenarnya ya untuk kasus seperti ini. Original karena di situ kalau pada original itu flavanolnya dia lebih pure sehingga kadar antioksidannya tuh dia lebih tinggi, lebih fokus kepada antioksidannya itu sendiri gitu ya. Jadi antioksidannya lebih tinggi di mana itu yang paling dibutuhkan untuk kasus-kasus seperti ini ya, kasus-kasus seperti ini karena kan antioksidan, kalau kita ngomongin soal antioksidan kita ngomongin soal fungsinya yaitu untuk balancing dan protecting. Balancing adalah untuk menyeimbangkan, yang berlebih ditekan, yang kurang ditingkatkan. Jadi di sini bisa membantu untuk meningkatkan ya, meningkatkan imunitas ya, dimana biasanya pada pasien-pasien kanker seperti ini, termasuk juga leukemia, itu kan imunitas pasti jadi menurun biasanya. Imunitas jadi menurun, makanya jadi lebih rentan, gitu, lebih gampang terinfeksi. Nah, ini bisa kita bantu tingkatkan kembali imunitasnya. Dan juga kita bisa membantu juga untuk menetralisir radikal-radikal bebas, ya radikal-radikal bebas yang biasanya menjadi makanan bagi si sel kankernya tersebut juga. Jadi biar kita mengurangi jatah makan si sel kankernya juga. Dan juga termasuk tadi protecting, melindungi, yaitu melindungi sel-sel sehat yang lain supaya supaya tidak mendapatkan kerusakan yang besar baik akibat dari sel kankernya sendiri maupun akibat dari pengobatan yang dilakukan seperti biasanya kemoterapi, radioterapi itu kan merusak tidak hanya sel-sel kankernya aja tapi juga sel-sel sehatnya juga kan, makanya biasanya tuh gejalanya tuh jadi lebih berat gitu. Nah, jadi dengan konsumsi flavanol, antioksidannya bisa juga melindungi sel-sel sehat supaya kerusakannya bisa lebih minimal sehingga gejala-gejala, reaksi-reaksi, efek-efek ya yang dirasakan bisa lebih ringan dan ini akan sangat membantu banget ya buat pasien-pasien kanker supaya jadi lebih lebih positif gitu ya, lebih positif, lebih nyaman dalam menjalani pengobatan kankernya gitu. Karena kalau umpamanya sudah stres, sedih, kesakitan, itu justru malah akan membuat mereka jadi lebih stres dan malah itu tidak bagus ya, tidak memberikan hasil yang bagus untuk pengobatannya ya. Nanti untuk dosisnya itu bisa dimulai dari 15 gram minimal. Lebih banyak akan lebih bagus karena kita kan harus adu kuat ya, tapi tetap harus konsumsi obat dokter juga. Jadi jangan hanya flavanol lagi. Jadi dikombinasi. Oke? Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Oke, baik, Bapak Ibu. Itu dia tadi pertanyaan-pertanyaannya sudah terjawab semua nih sama Dokter Winda ya. Oke, mungkin di sini masih ada yang ingin bertanya dengan menyalakan mikrofonnya. Saya berikan kesempatan untuk satu orang penanya. Masih ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu di sini? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, Pak Edi. Ya, saya mau nanya dengan Dokter Winda. Silakan, Bapak. Oke, flavonoid berefek untuk vasodilatasi pembuluh darah. Nah, permasalahannya kapan pertanyaan yang pertama itu berapa kadar yang dibutuhkan flavonoid oleh tubuh setiap harinya, dan setelah penurunan darah sudah tercapai, kapan mulai dilakukan untuk terapi tapering off flavonoidnya. Terima kasih, Dr. Winda. Oke, ya. Kalau dari hasil penelitian, memang faktanya adalah, makanya kenapa kita bisa mengklaim ya, manfaat dari koko flavanol untuk pembuluh darah, itu karena memang dari dosisnya itu yang dibutuhkan adalah minimal itu minimal itu adalah 200 mg flavanol. Gitu. Nah, kalau di dalam koko flavanol kita, itu bisa kita dapatkan untuk sekitar 2,67 gram.
Itu 2,67 gram. Cocoa flavanol itu sudah mengandung 200 mg flavanol, dan itu adalah batas yang bisa yang sebaiknya kita konsumsi untuk kan mendapatkan manfaatnya dalam elastisitas pembuluh darah gitu. Cuman memang itu adalah batas bawah banget ya, batas bawah banget. Jadi memang kenapa selalu saya lebih menganjurkan adalah 5 gram, karena kita kembali kepada kondisi realita kita, terutama di sini di Indonesia ya, di mana di Indonesia ini pola makan kita, budaya kita, kondisi lingkungan kita, itu jarang kita yang memiliki pembuluh darah itu yang masalah itu cuma sedikit, rata-rata itu banyak gitu. Apalagi memang kan di Indonesia sendiri masalah kardiovaskular itu masih yang tertinggi gitu ya, masih yang tertinggi, sehingga memang akan lebih efektif untuk dikonsumsinya adalah dianjurkan minimal 5 gram setiap hari. Apakah perlu di tapering off? Pada dasarnya sebenarnya tidak perlu di tapering off untuk konsumsi flavanol. Kenapa? Karena kan untuk masalah kardiovaskular sendiri, kita tidak hanya semata-mata untuk bikin elastis selesai gitu kan. Tapi ini adalah, kita tahu sendiri kalau untuk pembuluh darah kita itu setiap saat itu bisa berubah gitu, tidak menetap gitu ya, tidak menetap. Jadi dia akan berubah. Ada suatu kondisi tertentu dia bisa naik, kondisi tertentu dia bisa turun gitu ya. Kita istirahat sebentar, tekanan darah kita sudah mulai turun lagi. Kita habis lari, bisa naik lagi seperti itu. Jadi dia memang tidak menetap. Belum lagi dengan tadi ya gaya hidup, apa yang kita makan, apa yang masuk ke dalam tubuh kita terpapar dengan apa, itu akan setiap saat tetap memberikan kerusakan-kerusakan, bisa memberikan kerusakan-kerusakan oleh kepada pembuluh darah kita. That's why kenapa ini sebenarnya bukan untuk dikonsumsi hanya sekedar untuk suatu pengobatan gitu ya, tapi adalah untuk pemeliharaan gitu ya. Jadi kalau saya sih kalau ditanya lebih kepada ini adalah suatu pemeliharaan. That's why makanya tidak ada istilah tapering off dalam mengkonsumsi cocoa flavanol. Jadi memang tetap sebaiknya adalah terus dilanjutkan. Tapi memang untuk jumlah dosis kebutuhannya itu boleh dilakukan adjustment. Ada saat-saat mungkin kita akan membutuhkan dosisnya tidak cukup hanya 5 gram bahkan. Mungkin kita butuh sampai 15 gram, seperti kalau dari hasil riset ya, untuk kasus-kasus kardiovaskular seperti hipertensi, terus hipertensi, diabetes ya, terus juga ada masalah-masalah hiperkolesterol ya, kasus-kasus seperti ini malah dianjurkan itu konsumsinya minimal 15 gram bahkan untuk sehari. Nah, tapi itu tidak perlu kita konsumsi secara terus-menerus 15 gram. Nanti kalau sudah mulai terjadi kestabilan, sudah mulai lebih tubuh kita sudah merasa lebih enak, kita juga sudah mempunyai pola hidup yang lebih sehat, ya, boleh kita turunkan dosisnya jadi 10 lalu jadi 5 gram aja. Dan nanti berarti tinggal kita maintenance di 5 gram saja. Tapi basically memang ini adalah suatu kebutuhan dasar kita ya untuk merawat kita punya pembuluh darah, baik yang sudah keburu jelek maupun yang masih sehat, supaya bisa tetap sehat gitu. Oke, baik. Dokter Edi, bagaimana untuk jawabannya, dok? Apa sudah cukup jelas? Oke, sudah cukup jelas, Dokter Winda. Terima kasih. Sama-sama, Dokter Edi. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Edi. Baik, terima kasih Dokter Winda. Tadi juga saya sudah menampilkan ya klaim dari EFSA tadi sesuai dengan pernyataan dari Dokter Winda, yaitu minimal 200 mg flavanol atau setara dengan dokter tadi menyarankan mulai dari 3 gram atau 5 gram ya dok ya, atau 1 sendok teh. Oke, baik dokter, waktunya juga sudah jam 9 malam. Sepertinya saya akan mengakhiri seminar kesehatan malam hari ini. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang ingin disampaikan dok? Apa ya kali ini? Ya seperti
ya saya sih nggak pernah bosan-bosannya untuk bilang sama teman-teman, pada dasarnya kesehatan itu sebenarnya nggak segitu mahalnya kok, murah. Cuman kalau kita udah sakit, baru akhirnya terasa mahal. Nah, mumpung kita masih sehat dan mumpung kesehatan itu masih murah, dijagalah dengan baik, ya. Jangan sampai nanti dia hilang, baru kita nyesel ternyata mahal banget ya sehat itu. Oke, jadi jangan pernah lupa untuk konsumsi flavanolnya minimal 5 gram setiap hari, ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Baik, Bapak Ibu, seminar kesehatan malam hari ini saya akhiri. Kita ketemu lagi di minggu depan, tentunya dengan topik yang sangat menarik. Pastikan Bapak Ibu untuk hadir di jam 8 malam di hari Kamis ya. Kalau begitu saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat malam. Jangan lupa untuk selalu konsumsi Cocoa Flavanol. Selamat beristirahat semua. Bye-bye. Bye-bye. Kasih Mbak Dana, Dr. Winda. Thank you. Makasih Terima kasih dokter. Dokter Selamat Winda, malam, Mbak terima Diana, kasih. Dokter Winda. Terima Thank kasih you, thank semua. you. Terima kasih semua. Makasih banyak. Selamat istirahat. Good night. Good night.